Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Waru 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Waru 1. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini menjelang siang dalam acara pemaparan materi rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan SEM. Izinkan saya di sini untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Untuk susunan acaranya, yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga acara inti yaitu pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Langsung saja Bapak Ibu, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Waru 1 kepada Bapak Waspam SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam kelas ini dalam rangka menyampaikan tugas dari guru PJOK SD Negeri Waru 1, yaitu Bapak Andi Iswara SPD. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terkait kegiatan KKG PJOK ya, yang dilaksanakan di SD Negeri Waru 1 oleh guru PJOK kita Bapak Andi Iswara SPD. Semoga kegiatan presentase pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sukses, dan bisa diterapkan atau diimplementasikan kegiatan KKG PJOK ini di lapangan atau di sekolah kita, sehingga bisa meningkatkan kualitas anak didik kita semakin baik, semakin maju, dan semakin pintar. Itu harapan kita semua. Kemudian yang terakhir perlu disampaikan ya, kegiatan ini diadakan dalam rangka juga meningkatkan ya, kualitas baik guru PJOK maupun nanti kualitas anak didik kita. Seperti ini program yang sangat bagus, perlu kita dukung dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di lapangan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan yang diberikan.
Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi oleh saya sendiri. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1. Alhamdulillah, begitu marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pemaparan materi untuk memenuhi tugas dari PKP PJOK. Salam kesempatan tak lupa juga marilah kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kelak sampai kepada kita semua selaku amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang PKP PJOK itu sendiri. PKP PJOK itu sendiri yaitu program pengembangan guru, di mana semua guru PJOK itu terlibat dalam acara PKP PJOK sendiri. PKP PJOK sendiri itu berlangsung kurang lebih 3 bulan Bapak Ibu, di mana setiap bulannya itu ada berupa tugas untuk video pembelajaran. Nah, waktu itu saya mengambil video pembelajaran kelas 4 khususnya, dan kemudian alhamdulillah puji syukur sekali sekarang sudah sampai ke bulan terakhir, di mana bulan terakhir ini tugasnya itu ada tugas tambahan tentang rencana tindak lanjut untuk rekan sejawat itu. Kemudian untuk materinya yaitu tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan SEM atau Sport Edukasi Model dalam komunitas belajar sekolah. Kemudian SEM sendiri suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM sendiri merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer peralatan, wasit, koordinator atau pencatat skor, dan lain sebagainya. SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan baik taktik, strategi ataupun permainan, serta memahami rasa tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan ataupun minatnya. Saya dapat mengembangkan kepentingan murid berinteraksi dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, voice, pilihan voice, dan memberikan ownership murid. Memperdayakan murid saat program sekolah dirancangkan dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang mendukung kepemimpinan murid. SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen futsal bakti sifat antar kelas di SD Negeri 1 sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar sekolah di SD Negeri 1 dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen futsal ini, mulai dari sarana prasarana yang ada sampai dengan alat pendukung lainnya. Dengan menggunakan turnamen ini, siswa dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Turnamen ini sendiri dipilih karena dari banyaknya minat murid dalam kegiatan sepak bola atau futsal dan hasil survei dengan perwakilan murid setiap kelas. Kemudian untuk pembelajaran ini tujuannya murid yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, bahagia, dan berprestasi. Kemudian yang kedua, pemahaman murid tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Kemudian selanjutnya menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Selanjutnya meningkatkan kesehatan dan kebugaran murid, meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran, dan yang terakhir tujuannya penerapan konsep belajar aktif di mana murid terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran.
Kemudian yang menjadi produk utama dari proses pembelajaran ini yaitu futsal antar kelas, di mana pemainnya terdiri dari 4 lawan 4. Kemudian bagaimana produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang akan dipublikasikan, capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Untuk capaian dan tujuannya yaitu pemahaman tentang aturan permainan futsal yang dimodifikasi. Kedua, pengembangan keterampilan individu. Ketiga, pemahaman taktik futsal. Keempat, sportivitas dan kerja sama tim. Dan yang kelima, kepemimpinan. Dan yang kelima, pemimpinan. Untuk langkahnya yaitu pertama, pembahasan dalam teknik, kemudian latihan dalam pengelolaan musim. 3, menganalisis pertandingan futsal, di mana 44 ini dalam turnamen futsal di SDN Negeri 1. Dan yang keempat, penyelenggaraan turnamen futsal yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan ataupun pertahanan. Untuk yang kelima yaitu pemilihan peran dalam hal afiliasi. Kemudian untuk perannya dari kelimanya sama, murid yang menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit, dan peran lainnya. Kemudian untuk informasinya yaitu mulai dari pendaftaran tanggal 10 hingga 14 November. Kemudian untuk pelaksanaannya tanggal 16 November 2023. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yaitu kurikuler. Kemudian murid yang terlibat dari kelas 4, 5, dan 6 baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian untuk waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1 tanggal 16 November 2024. Penanggung jawab adalah kepala sekolah SDN Negeri 1. KPS yang menjadi lokomotif ataupun fasilitator adalah komunitas belajar sekolah di SDN Negeri 1 yang terdiri dari guru mapel PJOK dan guru kelas terkait publikasi melalui website sekolah dan sosial media sekolah dan mitra guru yang lainnya. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan serta dari pihak lainnya yang terlibat. Untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah, yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya sejumlah total 8 orang. Kemudian untuk murid yang berjumlah 80 orang, masing-masing kelas akan mewakili mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia serta wasit, pelatih, dan penonton. Kemudian yang ketiga, sekolah memiliki lapangan ataupun halaman sekolah. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Dan yang terakhir, sarana dan alat yang tersedia cukup untuk melaksanakan turnamen futsal, mulai dari bola, gawang yang dimodifikasi, scoreboard atau papan skor, kemudian dan peralatan lainnya. Kemudian untuk rencana evaluasi ada 7 dalam produk ini, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran SEP. Kemudian untuk umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEP, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Kemudian yang ketiga, refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEP. Dan yang keempat, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam sport education model. Dan yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Dan yang keenam, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas, keaktifan murid yang terlibat dalam sesuai perannya. Kemudian tantangannya yaitu yang pertama, pengelolaan waktu, di mana jadwal cukup 1 hari untuk menyelenggarakan turnamen ini. Dan yang kedua yaitu faktor alam ataupun cuaca, karena lapangan terbuka akan sangat berpengaruh kondisi cuaca. Dan yang ketiga yaitu motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan ataupun kelelahan selama turnamen.
Dan yang keempat, manajemen tim. Kesulitan dalam memanajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan orang tua dan komunitas. Gunanya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Kemudian untuk solusinya sendiri yaitu penjadwalan yang efisien, kemudian menyiapkan alat pembersih ataupun bahan untuk mencegah air hujan masuk ke lapangan ataupun ke pinggir lapangan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Dan yang keempat, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Yang kelima, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta. Dan yang keenam yaitu mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan dari program ini. Kemudian untuk mata pelajaran yang menjadi lokomotif itu sendiri yaitu mata pelajaran TJOK dan mata pelajaran lainnya yang terlibat yaitu mapel, KI, bahasa Indonesia. Kemudian peran yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru dan murid dari SD Negeri 1. Dan untuk lokasinya sendiri yaitu di SD Negeri 1. Untuk kelompok yang dihasilkan pembelajaran SEM dan turnamen besar antar kelas. Teknologi yang digunakan yaitu smartphone, laptop, dan sosial media yang ada di sekolah. Kemudian untuk tingkat satuan pendidikan sama SD Negeri 1, kelasnya tadi sudah dijelaskan mulai dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 dengan tema rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan SEM dengan topiknya turnamen bersama terkelas, total waktunya 1 hari. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, kreatif dan berpikir. Kemudian untuk elemennya yaitu bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu. Kemudian untuk pembagian perannya, murid yang menjadi panitia, pelatih, supporter dan wasit. Kemudian aset kekuatan sekolah yang digunakan yaitu aset manusia, aset fisik, aset finansial, aset lingkungan dan aset politik. Kemudian untuk alur pembelajaran berbasis proyek. Untuk alurnya peluncuran proyek, aktivitasnya guru memberikan pertanyaan awal sebagai pengarah proyek atau memfasilitasi peserta didik untuk berpikir dan bertanya. Kemudian untuk muridnya, murid diskusi secara berkelompok, bereksplorasi, kolaborasi dan eksekusi proyek. Kemudian untuk mengumpulkan informasi, untuk guru sendiri memfasilitasi berbagai sumber belajar. Kemudian memberikan pembelajaran, bimbingan dan arahan selama proses pembelajaran. Kemudian untuk muridnya mencari sumber belajar dan informasi yang akurat dan valid. Contoh melalui tayangan YouTube dan wawancara narasumber berbagai dan peran dalam proyek ini. Kemudian untuk pengembangan dan memperbaliknya, guru membimbing peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah didapatkan. Kemudian memfasilitasi ruang untuk saling memberikan umpan balik baik guru maupun peserta didik ataupun dari peserta didik ke peserta didik ini. Kemudian untuk murid, latihan dalam pengelolaan musik dan mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan. Apakah yang sudah dilakukan murid sesuai dengan proyek SEM ini? Kemudian untuk presentasinya, guru memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil karyanya, memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atas pembelajaran dan hasil akhirnya. Kemudian untuk muridnya, apa saja yang perlu dijelaskan tentang proyek ini, kemudian bagaimana murid bisa berpresentasi atau melaksanakan dengan baik, kemudian apa yang sudah murid pelajari selama proyek ini, yang terakhir apakah yang perlu murid perbaiki lagi untuk proyek selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan materi dari
saya. Kepada Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Tadi saya mendengarkan penjabaran dari Aldi. Satu yang saya ingin tanyakan yaitu apa manfaat sport edukasi model ini untuk peserta didik kita, Pak? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih kepada Bu Yuni yang sudah bertanya. Ini kan saya disini untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah bertanya. Manfaat SEM ada dua Bapak Ibu. Yang pertama itu bagi murid ataupun bagi peserta didik. Manfaat SEM bagi peserta didik yaitu pengembangan potensi sosial, di mana peserta didik belajar kerjasama, komunikasi, ataupun memimpin melalui peran yang mereka pilih. Contohnya peran yang mereka pilih yaitu tentang kepanitiaan dalam proyek SEM, di mana dalam unsur kepanitiaan itu ada dari ketua panitia, baik sekretaris ataupun wasit dalam turnamen ataupun pelatih ofisial dalam permainan futsal, sehingga mereka diwajibkan untuk tanggung jawab kepada proyek ini, tanggung jawab terhadap proyek yang mereka pilih. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan pemahaman olahraga. Tidak hanya bermain, tetapi pemahamannya tentang olahraga mereka meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan motorik sudah pasti. Terus yang keempat, membangun karakter sportivitas, tanggung jawab dan sikap berplay. Kadang-kadang anak-anak perlu dibimbing ataupun diarahkan untuk bersikap berplay, di mana mereka siap menerima konsekuensi apa yang mereka lakukan. Mulai dari permainan, mereka mengalami kemenangan, sikap fair play itu harus seperti apa? Itu harus kita tanamkan sejak dini Bapak Ibu, supaya tidak ada rasa acuh ataupun tidak ada rasa untuk menyombongkan apa yang sudah mereka lakukan, baik itu dalam turnamen ataupun dalam kelas. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Nah, itu manfaat SEM untuk peserta didik. Kemudian manfaat SEM sendiri untuk gurunya yaitu yang pertama meningkatkan keterlibatan peserta didik dan dapat melihat peserta didik lebih aktif karena mereka merasa memiliki peran dalam pembelajaran berbasis SEM ini. Kemudian yang kedua, mengembangkan hubungan yang positif. Guru berfungsi sebagai fasilitator, menciptakan suasana belajar yang mendukung kolaborasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu manfaat SEM bagi peserta didik dan bagi guru. Kemudian selanjutnya itu apabila ada pertanyaan lain ataupun sanggahan tentang pemaparan materi ini yang dipersilakan. Baik, kalau tidak ada mungkin langsung saja saya tutup untuk pemaparan materi hari ini Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu nanti diharapkan sebelum pembubaran acara ini kita melakukan sesi foto bersama untuk memenuhi tugas kewajiban kebutuhan tugas bersama. Ya. Baik Bapak Ibu, acara demi acara telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan waktunya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu lainnya. Langsung saja acara penutup yaitu marilah kita tutup acara ini dengan berdoa hamdalah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu guru atas waktunya. Mohon maaf apabila pemaparan materi ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru sekalian. Bila itu mohon hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.